Saya sambut dengan penuh sukacita. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Haleluya, shalom. Haleluya, kita percaya hari ini kita dalam hadirat Tuhan, kita dalam penuh sukacita, amin. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online GKR Philadelphia minggu ini 19 Juli 2020. Kita bersyukur untuk kesempatan yang ada dan kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa atas hari baru, di dalam minggu yang baru yang Kau masih percayakan buat setiap kami. Atas nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan Bapa. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Engkau tahu Tuhan, sungguh setiap kami rindu untuk bersama-sama di tempat ini tanpa dibatasi oleh jumlah untuk beribadah Bapa, tanpa peraturan-peraturan yang ada Bapa. Sungguh kami rindu Tuhan. Tapi pada hari ini dalam kondisi ibadah online Bapa, kami percaya tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk datang menyembah Engkau. Dan pada hari ini Bapa, izinkan kami setiap umat-Mu untuk mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan sembah kami sebagai wujud terima kasih kami dan ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di dalam setiap rumah jemaat-Mu, dimanapun kami berada yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terimalah pujian, sembah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Kita akan memuji namanya sebab kita percaya Dia hadir di dalam ibadah kita. Haleluya, nyanyi puji Tuhan. Katakan di tempat ini, Yesus telah hadir.
Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk terima bagian terbaik di dalam ibadah ini. Kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dan lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Engkau melihat setiap kesungguhan hati kami Bapa, yang sungguh-sungguh rindu Tuhan untuk membawa hidup kami, untuk membawa hati kami hanya untuk Yesus yang terindah. Kami mau berikan yang terbaik Bapa, kami mau berikan yang terbaik Yesus. Sebab hanya dekat dengan Engkau Tuhan hati kami tenang. Sebab hanya di dalam kasih-Mu Bapa jiwa kami tenang. Kau yang terindah Bapa buat setiap kami.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, membimbing kami, sehingga kami mampu untuk mengerti akan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Apa kabar?
saya percaya kita semua dalam keadaan-keadaan yang sehat saja. Amin. Satu bagian firman Tuhan untuk kita semua renungkan bersama yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membaca ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hidup di zaman penjajah itu serba susah. Betul? Kita diawasi, kita diatur secara ketat, bahkan hak-hak kita dibatasi, dan ketika kita bekerja pun tidak ada batas waktu. Bahkan ketika kita menentang, maka kita dianggap sebagai musuh. Dan ada banyak hal yang lain yang kita alami di dalam penjajahan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan atas perjuangan para pahlawan kita dan seluruh rakyat Indonesia, kita bisa merdeka dari penjajah. Dan sekali lagi, dijajah itu tidak mengenakan. Amin. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penjajahan yang paling buruk yang membuat kita tidak berdaya adalah dosa dengan segala keinginannya yang bercokol di dalam diri kita. Dosa itulah yang membuat kita tidak berdaya. Kita tidak bisa membuat apa-apa. Hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Tuhan Yesus, Dia rela berkorban di atas tiang kayu salib. Dia melakukan semuanya itu untuk memberikan kemerdekaan bagi kita. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi dikatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh merdeka. Amin. Kita benar-benar merdeka. Dan kita hanya merdeka di dalam Kristus. Amin. Kita merdeka dalam Kristus berarti sekali lagi, kita bebas dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi diperdaya oleh dosa. Dan kita merdeka di dalam Kristus tidak berarti bahwa kita bebas tanpa aturan. Justru kita dinasehati untuk hidup sebagai hamba-hamba Allah. Melalui tema hari ini, kita merenungkan 4 hal. Hiduplah sebagai orang merdeka. Yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Di dalam ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi dari ayat ini jelas sekali bagi kita bahwa kita adalah orang-orang pendatang dan perantau. Kita adalah orang-orang asing di dunia ini. Sehingga Rasul Petrus menasihatkan kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang selalu berjuang melawan jiwa kita. Contoh salah satu keinginan daging adalah iri hati. Orang yang iri hati selalu mementingkan dirinya sendiri. Orang yang iri hati tidak suka melihat orang lain berhasil. Orang yang iri hati pengennya dia selalu berhasil dan orang lain tidak. Oleh karena itu Yakobus berkata bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ternyata orang yang iri hati itu selalu membuat perkara-perkara, selalu membuat masalah di dalam kehidupan. Bahkan orang yang iri hati dikatakan oleh Yakobus bahwa orang yang iri hati selalu menimbulkan dosa yang lain dan dosa yang lain. Sehingga tidak salah Rasul
Petrus menasihatkan kita supaya kita bisa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang selalu berjuang melawan jiwa kita. Berbicara tentang jiwa, berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau kita membiarkan keinginan daging menguasai kita, maka kita akan dipengaruhi atau pikiran kita akan dipengaruhi oleh keinginan daging kita, sehingga yang kita pikirkan adalah perkara-perkara dunia dan kita tidak memikirkan perkara-perkara sorga. Kalau kita menuruti keinginan daging, maka itu akan mempengaruhi damai sejahtera dan sukacita yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menuruti keinginan daging, maka kita tidak lagi hidup menurut kehendak Allah, tetapi kita hidup menurut kehendak daging kita. Jadi lagi-lagi Rasul Petrus menasihatkan kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Terus menerus kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang ada? Bagaimana kita bisa menang atas kedagingan kita? Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, 17 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kunci untuk kita menang atas segala kedagingan kita adalah kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyerahkan hidup kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Jadi hidup sebagai orang merdeka yang pertama adalah kita menjauhkan diri dari keinginan daging kita. Yang kedua, memiliki cara hidup yang baik. Katakan memiliki cara hidup yang baik. Di dalam ayat yang ke-12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, gaya hidup kita harus berbeda dari gaya hidup orang dunia ini. Amin. Kita harus memiliki cara hidup kita yang baik untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, itu adalah cara hidup kita yang baik. Kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita, itu adalah cara hidup yang baik. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita naik level di dalam cara hidup kita yang baik. Amin. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Lukas 6 ayat 27 dan seterusnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mengasihi musuh. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita meminta berkat bagi orang-orang yang mengutuki kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita. Amin. Dan ini adalah level tertinggi dari cara hidup kita yang baik. Amin. Kemudian di dalam ayat 31 di dalam Lukas pasal 6. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita mengharapkan yang baik,
kita harus lebih dahulu melakukan yang baik. Kalau kita mengharapkan supaya diberi, maka kita terlebih dahulu memberi. Yang percaya katakan amin. Kalau kita pengen supaya dihormati orang lain, maka kita lebih dahulu menghormati orang lain. Amsal 11 ayat 17a berkata begini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Waktu kita bermurah hati, waktu kita memberi kepada orang lain, kita bukan sedang berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi mengapa kita berbuat baik? Karena pada saat kita berbuat baik, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Mengapa kita berbuat baik? Karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Mengapa kita berbuat baik? Karena itu adalah sebuah kesempatan bagi kita yang harus kita kerjakan. Amin. Oleh karena itu di dalam hal berbuat baik, jangan kita menunda-nunda untuk melakukannya. Yang percaya katakan amin. Jadi tujuan kita berbuat baik di dalam ayat yang ke-12, ya dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi itu adalah tujuan kita berbuat baik. Kita berbuat baik bukan supaya kita dipuji orang, tetapi kita berbuat baik tujuannya adalah Allah dimuliakan. Amin. Kemudian yang ketiga, hidup sebagai orang merdeka. Yang ketiga, tunduk karena Allah kepada pemegang kekuasaan. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca ayat 13, 14 saja. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita merdeka di dalam Kristus tidak berarti kita bebas tanpa aturan. Sekali lagi, justru kita dinasehati supaya hidup sebagai hamba-hamba Allah. Orang percaya harus menghormati dan taat kepada pemerintah. Katakan amin. Sekali lagi, orang percaya harus menghormati dan taat kepada pemerintah. Kita harus membuktikan diri sebagai warga gereja, sebagai warga negara yang baik, yang menghormati dan taat kepada pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di atas kita. Mengapa kita menghormati dan taat kepada pemerintah? Karena itu adalah kehendak Allah. Katakan itu adalah kehendak Allah. Yaitu pemerintah ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Dengan demikian, pemerintah berhak untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Amin. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3 berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Jadi kita harus menghormati dan taat kepada pemerintah. Amin. Karena pemerintah ditetapkan oleh Allah, maka barang siapa yang melawan pemerintah berarti dia melawan ketetapan Allah. Jadi marilah kita melakukan aturan-aturan
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bagi kita. Amin. Contoh misalnya, orang yang berkendaraan itu harus memiliki apa? Memiliki SIM. Jadi kalau nggak punya SIM, nggak usah berkendaraan. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, dianjurkan untuk membayar pajak. Apakah kita semua taat untuk melakukan hal itu? Saya percaya kita semua melakukannya. Amin. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau peraturan yang dibuat pemerintah itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ingat ini baik-baik. Allah menetapkan pemerintah bukan berarti Allah setuju dengan semua kebijakan dan aturan pemerintah. Sehingga jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah melanggar firman Tuhan, maka kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan. Amin. Kita ingat peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar membuat patung emas, lalu kemudian dia mendirikannya, sehingga dia mengajak semua orang untuk menyembah patung itu, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukannya. Mereka memilih untuk taat kepada Tuhan. Di gereja, kita harus hormat kepada gembala. Amin. Karena gembala adalah otoritas rohani bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita bisa saja tidak setuju dengan keputusan pemimpin rohani kita, namun kita tetap menghormati dan taat kepadanya. Amin. Jangan kita memberontak. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, penghormatan dan ketaatan kita kepada otoritas akan membawa kita bertumbuh secara rohani dengan baik, bahkan kita menghasilkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, hiduplah sebagai orang merdeka. Yang keempat, mengasihi sesama saudara. Katakan mengasihi sesama saudara. Di dalam ayat 17 berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Orang yang merdeka dalam Kristus adalah orang yang selalu mengasihi. Amin. Dan kita harus mengasihi semua orang. Tetapi kasih kita kepada sesama orang beriman haruslah lebih besar. Amin. Harus lebih besar. Kasih kita kepada saudara-saudara seiman kita itu harus lebih besar. Katakan lebih besar. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu di dalam ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman? 1 Korintus 12 ayat 26-27 berkata begini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang mungkin di sepanjang minggu berjalan ini sesuai dengan pembacaan Alkitab sepanjang tahun, ya tokoh itu adalah Yusuf. Kita bisa belajar mengasihi seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Coba kita renungkan baik-baik bagaimana perlakuan saudara-saudaranya Yusuf terhadap dia.
Kalau Yusuf tidak merdeka di dalam Kristus, dia tidak akan bisa mengasihi. Kalau Yusuf tidak merdeka di dalam Kristus, maka dia tidak akan bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dia akan dendam. Dan pada waktu saudara-saudaranya pergi ke Mesir, itulah kesempatan yang baik untuk Yusuf membalas dendam. Tetapi kalau kita perhatikan dari perjalanan kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya waktu pergi ke Mesir, Yusuf menerima mereka. Yusuf melayani mereka dengan baik. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun mereka sudah memperlakukan dia tidak wajar. Dan kita belajar dari hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi, mari kebenaran firman Tuhan ini bukan kita dengar saja, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Materaikan kebenaran-Mu di dalam kami semua Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Dan biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan seluruh jemaat yang ada. Melalui segala usaha pekerjaan, proyek, bisnis yang mereka kerjakan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu pun, biarlah mereka semua ada di dalam berkat Tuhan. Anak-anak kami semua di dalam pendidikan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kemampuan bagi mereka. Semua kebutuhan-kebutuhan kami jemaat-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau nyatakan setiap berkat ke tengah-tengah kehidupan kami seluruh jemaat GKRI Philadelphia. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau campur tangan lewat pemerintah bangsa kami, sehingga pemerintah mampu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Engkau tolong ekonomi Indonesia Tuhan. Di dalam masa-masa resesi yang ada, kami berdoa Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di bangsa ini. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keamanan. Tolong TNI Polri supaya mampu menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan para medis, semua mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melayani dengan baik. Para pasien yang dirawat, Tuhan Engkau jamah, lawat mereka, sembuhkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan, sehingga kami mampu belajar terus taat kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tangan-Mu, pulanglah ke dalam hidup-Mu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.